الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita mampu dan diberi izin oleh Allah atas rahmat dan berkahnya kita bisa berkumpul melaksanakan sholat Idul Adha, yang mudah-mudahan sholat yang kita lakukan merupakan suatu momentum untuk menindaklanjuti prospek apa yang telah dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Isa alaihi wassalam. Tidak lain inti dari apa yang dilakukan Nabiullah Ibrahim dan Nabiullah Ismail ada hal yang terpenting. Pertama, bahwa Nabiullah Ibrahim saat itu sedang baru saja mendapatkan ujian Allah untuk bisa mencari siapa kiranya Tuhanku. Karena sebelumnya bapaknya Nabiullah Ibrahim Azar adalah penyembah berhala. Putranya Nabi Ibrahim tentu harus mencari sisi di mana dia itu merupakan utusan Allah. Maka di dalam Al-Quran, falamma janna al-lail ra'a kaukaba, ketika malam sudah mulai gelap, Nabiullah Ibrahim melihat bintang. Maka beliaunya menyebut, hadza rabbi, inilah Tuhanku. Ternyata begitu malam berlalu, bintang itu hilang. Falamma afala, maka Nabi Ibrahim, ini tidak pantas jadi Tuhanku. Lalu kemudian melihat bulan, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi, ketika melihat bulan begitu indah menerangi bumi, lalu Ibrahim mengatakan, inilah Tuhanku. Ternyata bulan juga tenggelam di pagi hari. Maka Ibrahim lalu mulai mendapatkan keimanan. Dia mulai sadar bahwa bukan itu Tuhanku. Maka dia, kalau begitu saya akan menjadi orang yang zalim, minadh-dhalin. Di pagi harinya seperti ini, Nabiullah Ibrahim melihat matahari yang begitu mencorong dan kuat dan ada sinar rasa panasnya. Falamma ra'a syamsa qala hadza rabbi. Falamma afalat, tapi lama-lama juga surup di sore hari. Maka akhirnya Nabi Ibrahim meningkat memberikan pengajaran
kepada umatnya, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Jadi saat itu ibarat saya umpamanya Nabi Ibrahim saat itu. Nabi Ibrahim sudah mencapai suatu tingkat tertinggi, sedangkan umat depannya adalah semua masih musyrik. Maka dia mengatakan, ya qaumi inni bari'un, sesungguhnya saya ini terlepas dan saya bebas dari kemusyrikan yang kalian semua lakukan. Jadi saat itu umat Nabi Ibrahim bisa dikatakan semuanya syirik. Nah, inilah satu pelajaran utama di dalam kita mengapa melakukan juga salat Idul Adha, yang dimana para hujjaj sekarang ini, detik ini sedang berada sebagian di Muzdalifah dan sebagian lain sudah ke Mina untuk jumrah Aqabah. Maka oleh karena itu kita yang tidak melaksanakan hajj wukuf dan di Muzdalifah dan sampai ke Mina, kita disunnahkan secara muakkad untuk melaksanakan salat Idul Adha dan bertakbir. Kita bersyukur yang kedua juga bahwa takbir pada pagi hari ini meskipun berbeda, ada yang hari esok, tapi kita bersyukur dua perbedaan justru menyatukan kekuatan Islam. Maka tidak boleh saling mengejek, apakah saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Maka oleh karena itu kita berterima kasih sekali kepada pemerintah Republik Indonesia yang juga memberikan kebebasan untuk kita melaksanakan sesuai dengan yang kita lakukan. Maka oleh karena itu saya pesankan juga kepada semuanya, kiranya tidak usah membicarakan atas perbedaan itu, tapi marilah kita mencari kebersamaan di antara kita sesama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam mencapai tingkat transendental tertinggi, mencapai titik pusat yakni Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Nabiullah Ibrahim diuji kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian mengorbankan putranya yang namanya Ismail. Bisa dibayangkan oleh kita betapa tidak sekian lama tidak mempunyai putra, begitu mempunyai putra untuk bisa dikorbankan. Disinilah suatu ujian yang amat berat sekali bagi Nabi Ibrahim sudah berlalu, tapi yang terpenting sekarang ini bagi kita, mampukah kita menghadapi ujian yang terberat di suatu saat Allah menguji kita? Ini yang harus benar-benar kita maknai. Maka oleh karena itu sidang salat Idul Adha, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak dan semuanya, kita dimanapun kapanpun harus mampu menerima dan menghadapi ujian Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang terpenting. Ujiannya bukan ujian sembarang. Nabiullah Ibrahim diperintah untuk memotongkan anaknya Ismail yang awalnya adalah ragu, terus kemudian mencapai keyakinan. Maka al-hajj huwa arafah, maka haji itu tidak lain adalah arafah. Arafah itu apa? Dari kata arafa ya'rifu, mengetahui, memahami dan menyadari. Maka akhirnya al-hajj huwal arafah, haji itu adalah arafah. Maka bagi yang akan pergi haji kelak nanti, saya mempunyai pengalaman untuk saya sampaikan bahwa ketika wukuf di Arafah, jangan sampai beranjak dari tempat duduknya sepanjang wukuf. Wong namanya wukuf, berhenti. Panjenengan kan paham waqaf, berhenti. Waqafa yaqifu wuqufan, berhenti. Maka ketika melaksanakan ibadah haji, begitu duhur sudah kita salat jamak takdim, langsung kita berzikir, ya sudah tetap duduk
dan berzikir sampai tenggelam matahari. Tidak usah pergi naik ke gunung foto-foto, jret langsung share, ngebel putranya, ibu sehat, alhamdulillah, ini ibu lo sehat. Nah, itu tidak perlu karena sedang wukuf. Hakikat wukuf itu kan berhenti. Yang berjalan adalah transendensi perasaan kemanusiaan hanya kepada Allah. Maka berzikirlah. Lah ini bagi yang belum melaksanakan ibadah haji kelak nanti wukuf. Terus sholat maghrib dan isya di jamak takhir di Muzdalifah. Nah ini pesan saya. Jadi sholat maghrib dan isya di jamak takhir di Muzdalifah. Syukur bisa tarwiyah, syukur bisa tarwiyah, dan itu sesuai dengan amalan dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang ini orang yang sedang di Muzdalifah mabit, kita sekarang adalah jam 6 katakanlah begitu, maka di sana sekarang ini sedang jam 2:30 malam. Berarti setelah mabit selesai mereka berpindah ke Muzdalifah. Maka kita yang tidak melaksanakan itu di Indonesia, kita melaksanakan salat Idul Adha, dan kemarin kita sudah puasa Arafah. Ini merupakan tanda bahwa kita siap untuk melaksanakan perintah Allah sesuai syariat Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ujian pertama sudah lulus Nabi Ibrahim, ujian kedua untuk memotong Ismail juga sudah lulus. Berarti pelajaran yang paling utama bagi kita apa? Adalah kita hidup, kita diberikan hidup supaya kita mampu menafkahkan diri kita di dalam kehidupan demi kepentingan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling inti. Jadi sekali lagi kita harus menafkahkan wujud jiwa dan diri kita yang hidup sekarang ini, dimanfaatkan sebanyak mungkin untuk kepentingan diri, keluarga, dan orang lain demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang utama dan terpenting dari pelajaran di mana Nabiullah Ibrahim sukses melaksanakan perintah Allah. Maka kemudian Allah memberinya kesyukuran kepada Nabi Ibrahim yang terpotong bukan Nabiullah Ismail, tapi justru kambing kibas yang terpotong. Itu berarti kalau kita betul-betul ikhlas dan melaksanakan perintah Allah untuk menginfakkan diri dalam kehidupan untuk kepentingan banyak orang, maka insya Allah Allah pasti akan memberi tambahannya. Hal ini bisa dikoneksikan dengan sejarah Nabiullah Musa alaihi salam. Ketika Nabiullah Musa alaihi salam diuji oleh Allah berhadapan dengan Fir'aun, lalu kemudian Nabiullah Musa alaihi salam itu hampir terbunuh dan hampir ujiannya berat sekali, tapi Nabiullah Musa akhirnya berhasil. Maka ada ungkapan wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ini ungkapan Nabiullah Musa alaihissalam ketika mencapai suatu kesuksesan, memasuki lautan merah dan berhasil menyeberang, sedangkan Firaun mengikutinya akhirnya tenggelam di situ. Ini artinya antara kebaikan dan keburukan pasti lenyap dan kebaikan pasti sukses. Tapi untuk mencapai kesuksesan dikonotasikan dengan perjuangan Ibrahim, harus ada perjuangan yang begitu kuat dan kokoh dan keikhlasan yang begitu mantap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang salat Idul Adha yang berbahagia, ketika kita menyadari bahwa dasar filosofi yang kita pahami terhadap kejadian terhadap Nabiullah Ibrahim berarti adalah bagaimana kita kemudian infak, sedekah, zakat, dan lain sebagainya untuk kita berikan bagi diri kita dan bagi orang lain.
Dalam surat Al-Baqarah surat 261, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Yang artinya orang-orang yang begitu ikhlas bersedekah, bersedekah, berzakat dan menginfakkan hidupnya demi kepentingan orang banyak, itu diibaratkan seperti satu biji habbah. Habbah itu akhirnya bahasa Jawa jadi gabah. Habbah wong Jawa nyebut gabah. Kan lambinya orang Jawa angel. Wong Al-Fatihah wae Al-Fatihah. Wong bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah lailu lu kan gitu, seluku batok. La ilaha illallah tapi lailu orang Jawa, maka akhirnya menjadi gabah. Habbah itu satu biji padi. Orang yang menginfakkan hidupnya dalam kebaikan ibarat menanam satu biji, satu gabah di tanah yang subur seperti di Kaliwungu. Masya Allah subur, begitu suburnya sampai rumput nggak ditanam saja tumbuh kok, begitu suburnya. Nah, rumput nggak ditanam tumbuh. Nah, itu. Tapi ujian kita disuruh nanam padi, kalau rumput nggak ditanam tumbuh, neng padi nerah ditanam, wassalam. Wong ditanam saja di watun dan lain sebagainya, kadangkala ada gagalnya. Itu artinya bedanya apa? Karena bedanya kalau kita nanam padi ada ujian Allah yang muncul di dalamnya. Kalau nanam rumput tidak usah ditanam, rumput itu sudah tumbuh sendiri. Artinya apa? Artinya kita harus memposisikan diri kita untuk berjuang itu lebih berat, untuk berikhlas berbuat itu lebih berat. Tapi kalau nggak berjuang, nggak berbuat, akhirnya lontang lantung akeh koncone. Batire oke, coba lontang lantung ke pasar, ke terminal, ke stasiun, akeh koncone. Malam hari suruh tahajud dengan yang nonton bal-balan, mesti akeh nonton bal-balan tinimbang yang tahajud. Ini karena memang perlu perjuangan. Kon nonton orkes dangdutan, ibu ciritan, pasti lebih banyak daripada kon ngaji dan zikiran, kan begitu. Ini karena memang di situ ada sisi ujian Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu orang yang menanam satu gabah itu akan tumbuh tujuh pohon. Dalam bahasa Jawa satu dapuran, tidak tahu saya sini namanya dapuran atau apa, dapuran terus tumbuh 7. Nah, kalau ibu-ibu tandur ceret gitu, satu pohon nanti tumbuh 7. Tolong sekali-kali ke sawah dihitung 7. Dari masing-masing 7 ini akan mengeluarkan satu runggi. Tidak tahu kalau di sini Kaliwungu runggi atau apa Pak. Nah Mbak, satu tangkai lah. Satu tangkai, tolong ada yang pernah menghitung belum kan? Sekali-kali dihitung. Satu tangkai padi itu 100 gabah kurang lebih, please silahkan dihitung. Maka dari 100 gabah kali 7 berarti menjadi 700. Kan biasa dalam Al-Quran sab'imi'ah. Ibaratkan kemarin kita berpuasa, itu pahala pertama rubu'ul iman, 1/4 iman, meningkat menjadi setengah takwa. Setelah setengah takwa pahalanya meningkat, ditingkatkan 700 kali. Kan biasanya dilipatkan 7, kemudian 40, 100 dan 700, sab'imi'ah. Maka di dalam ayat tadi kan juga sab'imi'ah, 100 sab'imi'ah. Dan kemudian akan dilipatkan tanpa hitungan. Walaupun yang cerdas otaknya matematika nggak bisa menghitung pahala yang diberikan Allah ketika kita laksanakan dengan penuh keikhlasan. Maka yang utama bagaimana kita bersedekah, bersedekah, berzakat secara ikhlas. Kendal sudah menjadi prototipe untuk zakat sedekah. Bablur Zam, orang-orang Kendal hebat. Akhirnya di Indonesia di mana-mana menjadi contoh untuk sedekah, sedekah, zakat.
Maka akhirnya Jawa Tengah, PWM Jawa Tengah dan PDM-PDM-nya itu mengumpulkan bisa lebih terbanyak di Indonesia untuk zakat sedekah dan infaknya. Jawa Timur hanya mengumpulkan 10, kalau nggak salah 10 miliar. Kita itu sudah nomor 2 10 miliar. Kita bisa mencapai 19 miliar kalau tidak salah itu. 19 atau 29 saya lupa. Yang nomor 2 saja Jawa Timur hanya 10. Nah, kita bisa mencapai 29 atau 19 miliar. Itu hebat dan itu dipelopori oleh dari Kaliwungu juga. Wong asalnya dari Kendal. Maka oleh karena itu panjenengan semuanya sudah menjadi contoh terbaik, berarti beramal jariah. Maka tadi dilipatkan sampai 700 dan bahkan min ghairi hisab, tanpa hitungan. Maka duduknya panjenengan sekarang melihat saya sambil berpikir, tolong Pak Yai khutbahnya jangan panjang-panjang, kan begitu. Itu sudah bersedekah untuk mampu duduk mendengarkan saya, meskipun dalam batinnya tolong rung sarapan jodowo-dowo, lu kan gitu. Karena nampaknya ini khotibnya mau panjang, ini lebar dan lain sebagainya. Saya paham Pak, jangan khawatir gitu ya. Maka oleh karena itu dilipatkan 700 kali, berikutnya dilipatkan tanpa hisab. Kalau sudah tanpa hisab, tidak ada nomor digital itu bisa memberikan batasan. Maka kita sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah yang semuanya ada di sini, baik yang di sini dan di jalan dan lain sebagainya, insya Allah akan mendapatkan itu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sidang salat Idul Adha yang berbahagia, filosofi Ibrahim itu apa toh? Dalam Al-Quran, surat Al-Quran itu disebutkan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. What is the meaning? Lu kan gitu toh akhirnya. Walaupun Kaliwungu kan speaking English and Arabic begitu toh. Apa maksudnya? Kita kaji secara nahwiyah. Lan yanala, lan itu harfun nasbin yang artinya never. Never itu tidak bakal, tidak akan. Beda dengan lam. Kalau ini lan, ora bakal. Sampai, yang sampai apa? Loh ini. Di sini lu lan yanalallaha, Allah bukan Allahu. Itu berarti maf'ul. Maf'ul itu berarti apa? Ibaratkan saya tamu, nanti datang ke Pak Budi, saya tamunya, maf'ulnya Pak Budi ini sebagai sahibul bait. Jadi saya yang maf'ul, Allah maf'ul. Berarti orang yang sedekah sedekah dan memotong hewan kurban itu sama sekali tidak akan bisa notok kepada Allah sebagai maf'ul yang tertotok, tidak ada. Jadi yang berusaha apa? Yang berusaha itu adalah keikhlasan Anda untuk berjalan mencari dan notok Allah, bukan Allah yang mencari kamu kemudian oh kamu ikhlas ya wes tak kei, bukan, justru sebaliknya. Jadi yang aktif adalah kita, keikhlasan kita, kurban kita, sedekah sedekah kita untuk langsung mencari rumah Allah. Maka Allah menjadi maf'ul, la yanalallaha luhumuha. Luhum itu adalah daging, berarti amaliyah kita yang akan mencari. Maka orang yang berkorban akan dibawa kambing sapinya, ning ora ditunggangi, kasihan. Nah, engko nek ditunggangi wedhus cilik ikrik-ikrik, gak ditunggangi yang 90 kilo, ayo melewat-melewat apa ya. Nah, apa nunggangi wonge gitu. Lah ya, bukan ditunggangi. Lah nek sapi siji gak rada kurus, apalagi sekarang rada mahal, tunggangi wong 7 mendot-mendot. Gitu.
Jadi bukan ditunggangi, tapi kita bersama amaliyah kita ini akan terarahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sampai kepada Allah adalah keikhlasan dan takwa kita. Maka semuanya yang nanti akan berkorban dan teman-teman yang lain yang tidak berkorban tapi juga ikut mengayu bagio adanya Idul Adha dan kurban ini, insya Allah semuanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berjuang untuk diri kita, keluarga kita, tetangga kita, dan untuk desa, kecamatan, untuk kabupaten kita, dan untuk negara. Karena bagaimanapun Muhammadiyah itu adalah bidan dan dokter pendiri negara, salah satunya tentunya, tapi banyak, salah satunya tapi banyak. Jadi Muhammadiyah adalah bidan dan dokter yang mendirikan negara. Buktinya apa? Jenderal Sudirman, tentara, akhirnya merdeka, umpamanya begitu. Kasman Singodimejo, dia kayak singa kalau di meja. Nah, ya, maka Singodimejo, singo ning mejo. Maka dia mencatat semua yang baik dan benar karena dia sekretaris. Lalu kemudian Ki Bagus Hadikusumo, ketuhanan yang Maha Esa. Loh, coba nggak ada usulan dari Ki Bagus Hadikusumo, mungkin juga tidak ketuhanan yang Maha Esa. Mungkin sapi yang Maha Esa barangkali. Lu kan gitu. Karena ada Ki Bagus Hadikusumo, akhirnya ketuhanan yang Maha Esa yang bisa diterima oleh seluruh penganut agama apapun. Jadi pemersatu, Islam itu pemersatu. Islam bukan pembelah-belah. Maka kalau orang beragama Islam kok membelah dengan yang lain yang tidak beragama Islam, itu berarti bukan Islam. Islam itu harus pemersatu dan pemberi rahmat untuk alam semesta. Dan kita memberikan peluang kepada siapapun yang beragama, insya Allah akan masuk surga sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Lo kan begitu. Jadi seluruh orang yang beragama akan masuk surga sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Maka tidak boleh kita menyalahkan yang lain dan tidak boleh kita mengejek yang lain dan lain sebagainya. Kita adalah satu tunggal eka. Maka dengan Idul Adha ini, marilah kita di samping ikhlas berbuat, kita tingkatkan persatuan dan kesatuan kita bagi negara tercinta Republik Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup, bahwa untuk mencapai ketakwaan yang tertinggi, di dalam Al-Quran ada sebuah ayat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum in kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun, dan lain sebagainya. Karena kita akan sampai kepada Allah, yang membawa kepada Allah itu adalah ketakwaan. Sedang orang bertakwa itu keluhnya kayak apa, yang harus kita lalui kayak apa. Pertama, ini perlu dicatat anak-anak yang membawa catatan di hati. Pertama adalah positive thinking di dalam kehidupan. Jadi harus positive thinking dalam kehidupan. Kalau nggak ada positive thinking, mati owai, kira-kira begitu. Maka ada filsafat, berani hidup, tidak takut mati. Takut mati, jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Berjasalah dan jangan minta jasa. Wah, keren toh itu. Positive thinking. Yang kedua, kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Tingkatkan perjuangan kita di samping perjuangan duniawi, tapi ukhrawi, salat malamnya. Salat malamnya. Jangan yang ditangkatkan bangun malamnya, bal-balannya. Bukan. Tingkatkan bangun malam, sholat malam, nonton bal-balan. Nah begitu. Yang terakhir kan Sleman karo Borneo. Setengah main saja 2-0. Ya rapopo. Dua-duanya itu adalah Indonesia. Tapi tahajud dulu gitu, bar itu atau tahajud gitu, jangan bal-balannya bar ngerti kalah 2-0 setengah main langsung turu wassalam. Lu salah, harusnya terus Allahu Akbar tahajud. Ini yang kedua. Yang ketiga,
wabil ashari hum yastaghfirun. Setelah tahajud berzikir, istighfar. Apalagi kalau sulit tidur, orang-orang yang sudah tua-tua kan angel turu nih, matanya didulek-dulek. Oh jadi dulek-dulek, wudhu saja Allahu Akbar, bar salat insya Allah ngantuk, bar ngantuk turu masih di tempat solatan, pagi bangun alhamdulillah, ora tangi yo alhamdulillah. Lu kan gitu. Terus itu yang ketiga. Yang keempat, wa fi amwalikum haqqun lisail wal mahrum. Di dalam hartamu ada milik orang lain. Tadi kotaknya sudah muter, Pak. Itu milik orang lain, harus diputer kotaknya. Nah, itulah di Muhammadiyah. Kotaknya muter gitu. Karena apa? Itu perintah Allah. Karena di dalam dompet kita itu ada yang bukan milik kita, tapi milik orang lain. Tadi sudah puterkan, yang lupa nggak memasukkan nanti memasukkan belakangan rapopo. Nah, kan gitu ya Mas ya. Iya. Terus selanjutnya wa fi amwalikum haqqun lisas wa fi anfusikum afala tubsirun. Jikalau semuanya kita kok masih males-males, suruh ini suruh isi kok males, tolong terakhir tanyalah hatimu. Janjane kue urip sing uripne sapa? Kowe mangan rezeki sing wae rezeki sapa? Wong nyatane sampean ra tau gawe pari kur nanem pari ngono. Ra tau gawe gedang kur nandur gedang. Ya toh? Ra tau nandur apa-apa, ra tau nandur puhung. Enggak. Kamu enggak membuat puhung tapi nanam puhung. Wong puhung tadinya kayu begitu tancapkan nanti jadi gethuk kok. Nah, lu kan gitu Pak, jadi getok nanti, maka harus bersyukur. Kalau tidak bersyukur, tanyalah hati nuranimu. Nah, kalau sudah tanya hati nurani kok masih belum sadar, ayo wis karepmu dewi, kan gitu. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak Ibu sidang salat Idul Adha yang berbahagia, karena matahari juga sudah menatap wajah saya, makalah karena itu marilah kita akhiri salat Idul Adha dan khutbah ini dengan kita berdoa bersama. Kita beristighfar 3 kali, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa sallim wa radhiyallahu an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fit tin wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Hawwin 'alaina fi sakratil maut wan najata minan nar والعفو عند الحساب. اللهم أصلح لنا ديننا التي هي عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، واجعل الموت راحة من كل شر. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلهم حجا مبرورا حجا مبرورا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وسن مسرا وتجارة لن تبور. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر ولله الحمد وبالله hidayah wa taufiq, nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang saya hormati, demikian tadi rangkaian acara sholat Idul Adha pada pagi hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar.
himbauan kepada para jamaah saat keluar dari arena ini, mohon untuk bersabar, tidak berebut, dan ikuti petunjuk dan arahan dari para petugas. Mengingat posisi kita di Jalan Pantura, kita juga harus menghormati pengguna jalan yang lain. Sekali lagi kepada para jamaah untuk bersabar saat keluar dari arena ini, karena kita menggunakan motor dan mobil roda 4. Oleh karena itu, saat keluar nanti kita ikuti arahan dari para petugas yang ada di jalan raya, karena kita juga menghormati pengguna jalan yang lain. Kemudian tak lupa Bapak Ibu silakan yang tadi membawa kertas atau koran juga Kemudian sekali lagi dari pimpinan cabang Muhammadiyah Kaliwungu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Muhib Bakir, Rumah Makan Salsabil, kepada Bapak Camat Kaliwungu, kepada Bapak Kapolsek Kaliwungu, Bapak Dan Rambil Kaliwungu, kemudian Kepala Desa Karangtengah, juga teman-teman kita dari Angkatan Muda Muhammadiyah atau Kokam yang telah sholat Idul Adha pada hari. Kemudian kami temukan sebuah kunci Yamaha dengan gantungan stainless. Bagi yang merasa kehilangan bisa menghubungi sumber suara. Kemudian Bapak Ibu telah dibuka Kaba Universitas Muhammadiyah Kendal Batang bagi Bapak Ibu yang akan mendaftarkan kuliah putra-putrinya bisa langsung lagi ditemukan kunci kontak Yamaha. Bagi Bapak Ibu kehilangan bisa menghubungi kami di sumber suara. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya. Himbauan kami sekali lagi, mari kita hormati pengguna jalan yang lain juga dengan hati-hati saat keluar mengikuti para petugas.